ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أولا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع، تذكر التذكير، الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، ودعوة إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء مرضات الله وقرب الثواب. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وأعانهم عليه، ابن اللهم الخير وأعنا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر الحبايب والحاضرين المستمعين رحمكم الله، حمدكم وفقكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله, لك الحمد ya Allah, lak alhamdu ya Rabbana, yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman, sehat wal afiat, nikmat kelapangan waktu, ketenangan, keadaan, dan Allah berikan nikmat taufik sehingga kita bisa mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah. Marilah ma'asyarul habaib wal hadir rahimakumullah, dalam majlis ini di antara niat-niat kita adalah mensyukuri nikmat Allah atas semua yang Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan Allah ini akan terus ditambah oleh Allah sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan tidak kita dikumpulkan di majlis ini ada Allah kecuali menunjukkan Allah Subhanahu wa taala meridai kita, mencintai kita. Insyaallah tidak keluar dari majlis ini kecuali Allah telah mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita, dan mudah-mudahan hajat kita pun dikabulkan oleh Allah, diberikan kemudahan dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah pun memberikan kebaikan yang Allah berikan kepada kita di majlis ini juga kepada orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Semoga kuburan mereka dilapangkan Allah, diterangkan oleh Allah, diangkat adab terhadap mereka, dan kita yang hidup dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah, sehat wal afiat, dan kelak kita meninggalkan Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan telah panjangkan umur dalam taat. Amin Allahumma amin. Masyaallah habaib wal hadir rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini, malam ke-11 daripada bulan Muharram, yang mana barusan kita telah melewati bersama-sama suatu hari yang penuh berkah, hari yang mendapatkan pandangan khusus dari Allah, yaitu Yaumul Asyura. Mudah-mudahan bagi yang hari ini berpuasa, puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bersedekah, sedekahnya pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengunjungi orang alim, orang salihin pun kunjungannya dijadikan Allah saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan yang melakukan tausi'ul iyal, menggembirakan keluarganya, memberikan nafkah yang lebih pada hari ini, mudah-mudahan rezekinya dilapangkan Allah dan diberikan keberkahan. Amin Allahumma amin. Ma'asyarul habaib wal hadirin rahimakumullah, melanjutkan daripada pembacaan yang kita lakukan di masjid ini, di musala ini, yaitu dari kitab Bidayatul Hidayah. Masih kita, yaitu baru kemarin kita masuk kepada bab adabul imam wal qudwah, adab antara orang yang salat berjamaah, imam dan qudwah. Dalam pembahasan di kitab ini beliau tidak begitu luas menjelaskan masalah fikihnya, tapi masalah bab adabnya yang lebih ditekankan. Adapun masalah fikihnya bisa kita perdalam dalam hukum ilmu fikih dan majelis-majelis ilmu fikih. Ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir 2 minggu yang lalu, Al-Fadhil telah membacakan beberapa hadis-hadis Rasulullah, juga maka ulama tentang begitu pentingnya salat berjamaah. Fadilah daripada salat berjamaah sangatlah besar, cukuplah bagi orang yang berakal, yang berhati terang, yang berpikiran maju. Ini yang berarti katakan berpikiran maju, tidak akan meninggalkan salat berjamaah kecuali dia memiliki uzur yang sangat berat. Dia tidak akan pernah meninggalkan salat berjamaah kecuali dia tidak mampu benar-benar untuk melakukan salat berjamaah tersebut dikarenakan adanya uzur, bukan dengan menggampangkan. Karena begitu besar fadilah, di antara yang jelas kita tahu, kita hafal bahasanya Allah melipat gandakan sampai 27 kali lipat. Itu kalau kita salat tidak pakai siwak. Kalau kita pakai siwak 27 dikali lagi 70 sama Allah. Nah itu ada untuk orang yang bujangan. Kalau orang sudah kawin dilipat gandakan lagi adalah 70 kali. Di antara fadilah menikah itu salatnya dilipat gandakan Allah 70 kali lebih besar pahala dari orang yang masih bujangan. Ya,
Nah, banyak dari fadilah. Di antara juga kemarin disampaikan bahwasanya orang yang sholat berjamaah itu kabulnya pasti, karena adanya hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Dan banyak fadilah lain yang kita dapatkan daripada keberuntungan sholat berjamaah. Terima kasih rahimakumullah. Beliau Imam Ghazali mengatakan dalam kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ulumi fid dharain amin. Wa la yukabbiru ma lam yarfa'u al-mu'adzin min iqamah wa ma lam tastawi as-sufuf wa yarfa'u sawtahu bit takbirat wa la yarfa'u al-ma'mum sawtahu illa qadar ma yusmi'an nafsah. Nah, untuk seorang imam ketika dia sudah menjadi imam ini, masyaallah, suatu bukan perkara yang gampang sebetulnya, tapi jangan pula dijadikan suatu perkara yang kita ketakutan untuk menjadi imam. Orang menjadi imam ada syarat-syaratnya. Minimal dia mengetahui tentang hukum-hukum salat, lalu dia memang fasih dalam melafazkan rukun-rukun qauli. Perkara na'udzubillah orang tersebut fasik misalnya, dia memiliki kebiasaan buruk misalnya, tapi dia salatnya rapi, rukun syarat benar, bacaannya fasih, boleh dijadikan imam. Tapi jelas yang afdal yang bukan fasik. Banyak orang-orang yang fasih, yang salatnya benar dan dia tidak fasik, itu yang jelas kita jadikan imam lebih afdal. Bahkan termasuk sebab boleh kita pindah. Di majlis yang 2 minggu lalu ada pertanyaan di majlis kita, boleh tak uang semayang tidak di kampung dia, semayang di kampung orang lain. Kemarin sudah Al-Fatih jelaskan di majlis ini, dan juga semalam mungkin ada yang hadir di Darul Mutakin, di situ dijelaskan juga ada sebab-sebab. Nah, di antaranya tadi sebab imamnya fasik. Langgar kami itu imamnya tu, ya maaf bos judi. Cuma dia tu dulu pernah jadi kiai, jadi bagus bacaannya, benar kalau hukumnya. Mama nak solat sama dia, sah-sah baik. Yang tak benar itu kalau dia berjudi sama semayang. Ya, dia berjudi, habis berjudi nak waktu meja, belagi kerana imam ni, sah tak semuanya? Sah. Yang penting hukum syaratnya benar, bacanya benar. Tapi kalau ada beneran, dah sama dia. Ya, kalau ada beneran, jangan maki dia. Cuma ini biar kita tahu hukumnya. Termasuklah dipertanyakan masalah minta maaf di sini. Makmum Ustaz semayang belakang Syiah, karena ini lagi sibuk-sibuk masalah Syiah. Jengok ke Syiahnya, kadarnya apa? Mungkin antum masih ingat, Rizik sempat juga mengucapkan yang sama dengan yang digambarkan oleh masyaikhna, guru-guru kita. Kalau kadarnya dia sampai kafir, ya tak sah semayang. Tapi kalau dia kadarnya cuma fasik artinya misalnya dia tadi itu ngatai sahabat baik, tapi tidak mengatakan Quran itu salah, tidak mengatakan Sayyidah Aisyah berzina, ya, cuma dia tidak deman sama Imam Ali. Dia kadang-kadang tidak deman dengan Sayyidina Umar misalnya. Pokoknya ada kadarnya, ada standarnya, kita perlu bertanya. Kita baca, kita ngembat langsung sama mereka itu. Kalau sekedar fasik tidak jadi masalah, semayang sah-sah. Tapi kalau ada yang bukan daripada yang fasik, carilah yang tidak fasik untuk dijadikan imam. Banyaklah ya orang yang fasik itu, orang yang misalnya makan dan tanir, ya, makan duit riba, ada itu yang macam itu. Jadi imam, cuma dekat yang fasik, dia tu tak usah di kampung ni fasik. Boleh tak? Jatuh jadi imam, tak apa-apa. Secara hukum sah-sah baik. Cuma ya, kalau afdal ni carilah yang tidak fasik tadi. Nah, untuk jadi imam ini disunnahkan kalau baca orang yang suaranya bagus, selain dia banyak apa Qurannya. Kalau ditanya tentang afdal mana antara jadi imam sama muadzin, banyakan ulama mengatakan tukang ngebang lebih afdal dari imam. Tapi yang mana yang banyak bodoh jadi imam. Kalau tanya orang apa kamu, apa kami di kampung tu tukang ngebang, dia anak jadi gitu. Kalau tanya orang apa kamu, imam langgar, masya Allah. Lain, padahal ulama mengatakan tukang ngebang lebih afdal daripada imam. Kebanyakan. Kenapa dia lebih besar jasanya? Dia lihat ke uang, ingat ke uang, manggil uang. Cuma kita pandang kecil macam ini. Tukang ngebang kami dia. Padahal itu luar biasa. Dakwah utama yang diucapkan tadi. Nah, untuk jadi imam ini, jadi ada syarat-syaratnya. Tak sembarang uang. Aman. Tak kata kita buat semayang, tak kelemahan. Anak tu orang Ustaz, imam di tempat kami itu tak pasti, salah. Cuma anak tak semayang itu tak lemah, betul dewe. No. Tak lemah di akhirat akhirnya gitu. Dia semayang tak sah, kita semayang belakang dia. Tak sah juga semayang kita. Ya, semayang kita jadi tidak sah juga. Karena syarat satu syarat daripada syarat sahih solat berjamaah, hendaklah makmum
tidak tahu imam ni tak sah atau batal. Kalau dia tahu imam ni tak sah untuk jadi imam, dipeloknya. Ya, tak sah pula solat kita tadi tu. Ya, jadi kita harus yakin imam, kita tak tahu kalau dia batal, dia sah atau tidaknya. Kita yakin dia sah. Kita yakin dia tadi sah. Kalau kita tahu dia tadi pelat, nah untuk orang pelat asli, pelatnya bukan nak galak belajar, memang dia gawaan lahir, cetakan lidah macam itu, untuk dia pribadi solatnya sah. Tapi untuk dijadikan imam tidak sah. Ya, tidak sah. Jadi untuk jadi imam tu perlu kita pelajari. Ya, memang kita menghormati karena ada saya kita dulukan, ya boleh. Mudah-mudahan yang kita tuju, kita maju ini memang benar bacaan solatnya, terutama rukun-rukun solat, rukun qauli, yaitu surat Al-Fatihah. Ya, itu paling penting sama tahiyat. Karena ini yang kadang-kadang terjadi kesalahan. Perkara suratnya kalau salah atau galak salah tersebut, makhrajnya itu tidak ada membatalkan solat. Cuma kalau dia tahu tidak ada benarnya berdosa. Masyaallah, kalau ditanya siapa yang paling afdal jadi imam, yang jelas yang paling afdal itu pertama standar awal harus imam itu mengerti hukum solat, rukun solat, syarat solat dipenuhi. Nah, kalau ada yang banyak hafal Quran, itu yang kita depankan. Yang lebih banyak hafal Quran itu yang kita dulukan. Ada yang dua kok hafal Quran ini sama, yang mana yang lebih alim, itu yang kita pilih. Sama-sama alim, yang mana yang lebih tua, itu yang kita dulukan. Sama-sama tua, yang mana yang lebih warak, kita cari, itu dulukan. Sama-sama orang yang mana lebih bagus akhlaknya kita cari sambil itu. Nah, kalau zaman ini berhubungan dengan hijrah dulu, di zaman sahabat ketika menentukan siapa yang duluan hijrah. Kalau sudah sama kalau ujungnya siapa yang duluan hijrah. Nah, kalau sama yang galau sampai suara sama kan baru pilihan terakhir yang mana yang lebih belakang. Itu yang terakhir. Setelah suara yang mana lebih merdu, yang jelasin mana dari segi kesolehan kalau ini sama kalau duluan 15 poin kita jaga syaratnya sama kalau apa Quran sama, pintarnya sama, suaranya merdu sama. Ya, dia suaranya merdu sama. Terus juga dari segi akhlak sama bagus, waroknya sama-sama warok, umurnya sama juga. Misalnya baik, kata lagi nanti majukan apa yang mana majukan. Nah, termasuk afwan yang tidak zuat tadi yang kata yang tidak zuat terus ini alafu baik. Kalau dia ada yang bujang, ada yang sudah zuat, yang sudah zuat jadi gimana? Yang bujang sudah makmum. Ya, yang sudah zuat lebih berhak untuk jadi imam. Kalau dia bisa kata sama-sama sudah zuat juga. Nah, sudah kaki ujung-ujung mana lebih belakang. Kalau sudah kata daripada nilai syariat yang dibedakan bahwa dari segi dunia bukan yang lebih kaya bukan, yang lebih belakang. Tamam. Tapi wallahu alam. Nah, untuk imam ini, hendaklah dia ketika jadi imam jangan terburu-buru. Hendaklah di sini katakan wala yukabbir ma la yafrighul mu'adzin min al-iqamah. Jangan langsung qomat, langsung takbir sedangkan qomat belum selesaikan dulu qomat baru dia takbir. Dan sebelum takbir di sini dikatakan beliau wa ma lam yastawi sufuf. Jangan dia takbir sebelum dia merapikan saf. Ya, istawu sufuf, rapikan, ratakan, menukun saf depan sambil dia berdoa, Allahumma la taj'al syaitan Allahumma warhamhu ghufran baina yadik, baca qul a'udzu birabbin nas, Allahumma atina afdhala ma tu'ti barikas salihin. Banyak itu bacaan-bacaan disunahkan ketika kita nak salat, baik makmum ataupun imam. Kalau makmum disunahkan baca Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadikas salihin. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadikas salihin. Ini yang dibaca oleh sahabat ketika salat bersama Rasulullah, maka Rasulullah menguji doa tersebut. Sama sekali kita baca Rabbi ini a'udzubika min hamazatish syaitan wa a'udzubika Rabbi ay yahdurun. Sambil merapi ke sop. Sudah sop rapi, ya boleh untuk zaman sekarang kita tambah juga siwak. Ingatkan jamaah kadang-kadang ada yang ngawak siwak lupa maki. Nah, diingatkan untuk pakai siwak karena itu bisa meningkatkan derajat pahala puasa salat kita. Kemudian mungkin untuk zaman sekarang boleh juga memperingatkan mati ke HP. Ya, tidak apa-apa. Sudah siap kalau baru kita angkat tangan Allahu Akbar terlebih. Wa yarfa'u sawtahu bitakbirat. Untuk imam disunahkan mengangkat takbir dengan setiap takbir dengan suara yang diangkat. Bukan bisik-bisikan. Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Nah, itulah di antara fungsi apa kita kalau nak semayang melok wong kita nepak wong. Ya. Ketika orang salat masbuk, kita semayang masbuk, salat zuhur atau asar misalnya kan nak kata suara yang dikeluarkan, suaranya sil, kita membaca. Pas kita dari tegak, Allah Akbar, kita masbuk. Nah, kita biasa semayang, tak berbunyi. Bunyi cukup kita benar-benar. Ketika ada yang nampak, nah, berarti ada yang jadi makmum, maka disunahkan kita mengangkat suara. Pas rukuk, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Ada yang melok di belakang.
Okey, kalau lagi berdiri dia baca juga. Lagi pas sujud, nak tegak dia sujud. Kalau tak dengar suara, mana tahu kita ni nak tegak apa belum. Jadi disunahkan mengangkat suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Itu untuk imam. Untuk makmum biasa baik, tak usah angkat suara. Wala yarfa'ul ma'mum sautahu illa qadra ma yusmi'a nafsahu, kecuali dengan kadar yang dia dapat baca dengannya. Wa yanwil imamah liyanal fadal. Nah, ini untuk imam solat disunahkan niat menjadi imam. Untuk solat 5 waktu bukan suatu yang wajib bagi imam mengatakan dalam niatnya usolli fardhu maghrib imaman. Tidak wajib. Kalau tidak pakai sengaja sah dia jadi imam tadi itu. Dapat fadilah berjamaah? Dapat. Tapi untuk beberapa solat dia wajib meniatkan imaman. Apa itu solat? Di antara solat Jumat. Kalau solat Jumat imam tidak pakai imaman, maka tak sah sembahyang tersebut. Artinya dia tidak baca, tak sah bisa dikatakan. Kenapa? Tidak mungkin dia sembahyang dewean. Syarat solat Jumat harus berjamaah. Kalau solat 5 waktu boleh jadi dia tak dapat tapi sah solatnya. Kalau ada makmum misalnya lupa niat makmuman, sah solatnya tapi dia dapat fadilah solat dewean. Kalau makmum. Nah, kalau imam atau makmum lupa niat makmuman, imam lupa niat imaman Jumat, tak dapat dia fadilah. Kalau kita tahu imam tadi lapor, berarti solat Jumat kita tak sah tadi. Tapi kalau tidak laporan dia, makmum tak tahu, kalau imam tak sah, sah kalau solat makmum tadi itu. Nah, untuk imam solat Jumat wajib dia menyekat imaman. Termasuk juga yang wajib adalah i'adatus shalah. Sering kita sampaikan masalah i'adatus shalah, mengulangi salat. Kita sembahyang di rumah. Kita sembahyang di rumah jadi imam terhadap bini kita. Tidak pakai perlu niat imaman. Ya, sampai kelanggar katik uang kita pula suruh jadi imam. Jadi imam lagi. Kita sembahyang i'adah, kan boleh sembahyang 2 kali. Ya, salat lagi di sini biar tidak tinggalkan anggar kosong. Kalau masing-masing ini sering ada sampai juga kita patokan anak sembahyang sama hakim di rumah, langgar jadi kosong. Kating sembahyang langgar. Jadi kalau memang kita sayang sama hakim, berusaha lah mana kita atur waktu biar baca sembahyang 2 kali. Sembahyang di rumah sekali, sembahyang langgar sekali. Nah, satu yang kedua ni, yang kedua namanya i'adatus shalah. Ketika kita jadi imam untuk i'adatus shalah wajib meniatkan imaman. Hukumnya wajib. Tapi kalau yang salat pertama tidak wajib. Ya. Hanya i'adah dengan salat Jumat dan salat namanya jamak karena hujan, tapi itu sudah tidak berlaku, boleh dikatakan zaman sekarang itu jarang sekali berlakunya. Dan niat imaman untuk imam disunahkan. Adapun untuk makmum fa in lam yanwi sahhat salatul ma'mumin idza nawal iktida bihi wa nalufatul qudwah. Nah, untuk makmum dia tak boleh tidak berniat, dia harus berniat makmuman. Salat pada zuhur makmuman lillahi ta'ala. Kalau dia lupa niat makmuman maka solatnya sah, tapi dia dapat fadilah solat seperti orang solat sendirian. Harus diniatkan niat berjamaahnya makmuman lillahi ta'ala. Kalau imam tadi tak jadi masalah. Wa yusiru bidu'a'il istiftah wa ta'awud kal munfarid. Untuk imam disunahkan baca doa iftitah dengan suara yang sir, suara yang tidak kedengaran. Doa iftitah itu jangan kita tinggalkan. Di antara fadilah kalau solat berjamaah itu kita melok baca iftitah juga. Kalau solat dalam kadang-kadang kita lepaskan doa iftitah ni. Kita sudah dengar sering fadilahnya doa iftitah luar biasa. Kita baca doa iftitah itu banyak, ada 3 macam kurang lebih yang disebutkan dalam hadis atau lebih. Yang kita baca selama ini itu ada 2, kita gabungkan. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah wa ta'ala titik. Itu sikok lagi wajah tu wajah lilladzi fatara samawati wal ard. Nah, orang yang baca depan itu sudah fadilahnya luar biasa. Sebagaimana hadis yang pernah Al-Fakir sampaikan di sini, Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada sahabat seorang badui ketika baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah wa ta'ala. Rasulullah menyaksikan 7 pintu langit terbuka sebab dia baca doa tadi itu. Nah, jadi jangan kita tinggalkan. Untuk imam untuk makmum disunahkan membaca doa iftitah kecuali solat jenazah. Solat jenazah imam atau makmum tidak disunahkan membaca doa iftitah. Tapi kalau ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim disunahkan. Solat jenazah juga disunnahkan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yajhar bil Fatihah. Lalu membacalah imam tadi dengan suara yang keras ketika baca Fatihah untuk solat yang disunahkan untuk dengan suara maghrib, subuh dan isya. Fi jami' subuh wa awalai maghrib wal isya. Untuk 2 rakaat maghrib, 2 rakaat isya, 2 rakaat subuh, imam disunahkan dengan suara yang nyaring. Wa kadzalika munfarid, itu pun wong yang salat dewean. Yang salat dewean kalau maghrib, isya, subuh bukan macam salat sunnah, bukan macam salat dhuhr, disunahkan dengan suara. Nah, ini yang kita banyak salah. Sudah sembahyang dewean kita tinggal ke pula sunnah. Disunahkan kita pakai. Nah, kadang-kadang
Kita sholat masbuk juga macam itu ya ikhwan hadirin rahimakumullah. Ketika antum masbuk, kita terlambat 2 rakaat maghrib, imam rakaat ketiga baru kita masuk. Atau ambil contoh lebih parah lagi, imam Fatihah akhir baru kita masuk. Kan kita tegak lagi nah. Nah, kita kan baru rakaat pertama. Dalam sholat maghrib rakaat pertama kedua disunahkan dengan suara. Kita pakai suara. Anak kan dewean, tidak ada kata yang melo anak. Walaupun disunahkan kita dengan suara untuk sholat maghrib, isya dan subuh. Kalau kita dewean atau kita masbuk masih mendapatkan rakaat yang disunahkan, yaitu rakaat kedua atau pertama. Nah, kita baca dengan suara. Kalau ketika ada orang melok kita, nampak kita lebih dikeraskan lagi suara tadi itu. Kalau tadi lebih sedang-sedang lah. Kalau kita sholat dewean macam tu kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita sholat maghrib dewean, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada makmum, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih keras lagi. Kalau ada melok kita jadi kita imam. Kemudian di sini kadang-kadang ada juga di antara kita sebenarnya tidak disunahkan dan tidak dijelaskan di kitab seperti itu. Ketika datang orang masbuk 3 ke uang atau 2. Ketika selesai sholat imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tegak orang 2 ni. Tapi sikap mundur. Nyadi ke sikap jadi imam, itu tidak kata disunahkan. Ya, tidak disunahkan yang seperti itu. Lalu dia ngobatian jadikan dirinya makmum, tidak. Tetap jalan dewek-dewek. Tidak ada sikap mundur, jadikan yang sikapnya jadi imam, itu tidak ada. Tidak ada disunahkan yang seperti itu. Lalu yusirru bidu'a istiftah wa ta'awudh al-munfarid wa yajharu al-Fatihah wa surah fi jami' as-subuh wa awlatai maghrib wa isya' wa kadhalika al-munfarid wa yajharu biqawli amin fi jahiriyah, dan membaca dengan suara yaitu ucapan amin baik makmum ataupun imam atau makmum disunahkan membaca amin wa kadhalika al-ma'mum. Nah, disunahkan di sini makmum sama imam kalau baca aminnya berbarengan. Berbarengan. Waladdallin. Amin. Bareng. Nah, kalau bareng kenapa hadirannya? Malaikat Allah ikut mengaminkan. Kalau malaikat ikut mengaminkan, maka aminnya kita gobul, doanya kita gobul. Maka dari situ kesempatan ini kadang-kadang kita diajarkan oleh guru kita, salaf kita, habaib kita dan juga yang lain. Mereka berdoa setelah waladdallin. Sebelum mengucapkan amin, mereka nyelip ke doa. Entah Rabbil firli wal walidayya atau lebih panjang Rabbil firli wal walidayya wal mu'minina amin. Nah, itu bagus, boleh. Yang jelas perbuatan ini tidak ada larangan sama sekali. Dan kita diperbolehkan berdoa di dalam salat dimanapun. Dimanapun kita boleh, apalagi di sini tempat yang tepat karena akan diaminkan. Ketika amin kita, amin imam berbarengan, malaikat ikut mengaminkan. Maka kita sudah berdoa, minta ampun untuk diri kita, orang tua kita, bahkan untuk umat Islam. Rabbil firli wal walidayya wal mu'minina amin. Ucapan amin boleh dipanjangkan, amin panjang dua-duanya, atau amin boleh, atau amin juga boleh, atau pendek amin boleh. Yang tidak boleh ditasydidkan amin, nah itu tidak boleh. Ditahan, ditasydidkan itu tidak boleh. Wa yaqrun al-ma'mum ta'min bi ta'mil imam ma'an la ta'giban, tidak ketinggalan makmum bareng dengan imam. Nah, di sini disunahkan, mungkin sudah pernah kita bahas masalah sakta. Wa yaskutul imam saktatan agibatul Fatihah liyathuba ilaihi an-nafsahu. Nah, di sini disunahkan adanya sakta. Sakta yaitu berhenti sejenak, diam sejenak dari bacaan. Ketika itu sudah baca dari iftitah, kemarin sudah pernah kita bahas ada 6 sakta itu. Dari takbiratul ihram, Allahu akbar, diam dengan baru baca Allahu akbar kabira. Setelah selesai doa iftitah, jangan langsung tancap a'udzu minasyaitonir rajim. Berhenti dengan baru a'udzu minasyaitonir rajim. Berhenti dengan lagi Fatihah, berhenti dengan lagi baru amin. Habis amin berhenti dengan baru baca surat. Nah, ini disunnahkan. Untuk imam setelah waladdallin amin, makmum mengaminkan, disunnahkan dia untuk berhenti sejenak, memberikan peluang untuk makmum membaca suratul Fatihah. Walaupun tidak harus sampai selesai Fatihah makmum, yang penting dia untuk waktu imam makmum itu untuk memulai Fatihahnya. Boleh jadi makmum baru setengah, kita sudah mulai ada apa-apa. Kalau kita nunggu ke makmum selesainya mungkin kelamaan. Jadi kita boleh setengah daripada makmum sudah baca Fatihah. Bagus, terutama lagi kalau memang imam ini model maco surat-surat panjang. Kenapa? Kalau dia mulai duluan, pas dia salah, wong kata ingin kalau lagi sibuk baca Fatihah. Jadi bagusnya ditunggu sedikit. Kalau dia baca ada salah, yang tahu baca ngingat ke dia, baca negur dia atas kesalahan bacaan ayat Al-Quran yang dia baca.
Wa yaqra'u al-ma'mum Fatihatan wa fi jahri fi hadhihi as-sajdah liyatamakkana min al-istima'i 'inda qira'atil imam. Kemudian membacalah makmum yang membaca Fatihah ketika dia selesai mendengar imam baca Fatihah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah hafizakumullah. Di sini ayat disebutkan tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, juga ayat yang menganjurkan, menekankan masalah khusyuk dalam salat. Kita dengar adanya ayat yang mengatakan la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu dekati salat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Ini memang turun ayat, memang gagal mabuk minuman di zaman Rasulullah. Tapi di sini ulama termasuk yang memberikan taklif dalam kitab ini, dia katakan bukan hanya mabuk dalam arti kata mabuk minuman. Mabuk kita juga mabuk apapun yang sifatnya melupakan kita kepada Allah, mabuk dunia. Kita lagi nak solat tapi fikir kita penuh dengan dagangan kita, penuh dengan urusan dunia kita. Maka jangan dulu kau solat. Dalam arti kata bukan berarti sampai melalaikan solat. Artinya kosong dulu, tinggalkan dulu urusan dunia, baru kita solat. Bukan ngagal ke solat teruskan pikiran dunia, bukan. Tinggalkan pikiran dunia kita sejenak, kita solat. Kita jangan dekati Allah dalam keadaan kita sakran dengan dunia kita. Di sini dalam surah dikatakan wa kam min musallin lam yashrabul khamar wa huwa la ya'lam ma yaqul fi salatihi. Berapa banyak orang yang salat dia tak minum khamar tapi dia tak faham apa yang dibacanya. Nah, ini sama seperti orang tadi kan dikatakan larangan untuk dekat salat dalam keadaan mabuk. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu dekati salat dalam keadaan mabuk. Hatta sampai kapan kamu baru datangilah salat, melakukan salat, ta'lamu ma taqulun. Sampai kamu mengerti dengan apa yang kamu baca. Nah, itu tahu mabuk sampai sadar. Nah, sekarang beliau mengatakan berapa banyak orang yang sadar tidak mabuk tapi tidak tahu apa yang dia baca. Ya, ayat tadi mengatakan jangan dekati salat kalau kamu mabuk. Sampai kapan? Sampai kamu sadar, sampai kamu mengerti dengan apa yang kamu baca. Lalu beliau komentari di sini tentang ayat ini. Berapa banyak orang yang salat dia tidak mabuk tapi dia tidak tahu dengan apa yang dia baca. Nah, ini suatu yang kelalaian yang ada pada diri kita. Rasulullah SAW pun mengatakan dalam sebuah hadis, man shalla rak'atan lam yuhaddithu fihi ma nafsahu bi syai'in min ad-dunya ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat 2 rakaat yang mana dia tidak sedikit pun dibersihkan oleh dalam pikiran hatinya dalam salat tentang urusan dunia, maka tidak keluar dari salat tadi kecuali dia Allah telah mengampuni daripada dosa-dosanya. Wa ruwiya Allah Ta'ala fi kutubis salifah, diriwayatkan dalam hadis qudsi dalam kitab yang lama, kitab-kitab lama, anna Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul laisa kullu musallin ataqabbal salatahu. Allah mengatakan tidak seluruh yang sembahyang kuterima salatnya. Tidak seluruh yang sembahyang kuterima salatnya. Innama aqbalu salatu man tawadha'a li'azamati. Aku terima salat hanya orang yang menundukkan hatinya karena memandang keagunganku, kata Allah. Bukan orang yang sombong. Orang yang sombong tak bakal dapat daripada gabul salat mereka. Orang yang tawaduk, tunduk kepada Allah, itulah yang bakal diterima oleh Allah salatnya. Walam yatakabbar ala ibadi, dan dia tidak pula sombong terhadap hamba-hambaku. Kalau yang sombong maka dia tidak bakal diterima oleh Allah. Nastaghfirullah wa na'udzu billah. Wa at'imul faqir ja'i' liwajhi, dan yang kuterima salat adalah orang yang suka memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Itu pun dilakukan karena Allah. Jadi yang Allah terima salat adalah orang yang salat menundukkan hatinya, tidak memandang dirinya punya kelebihan, tidak ada sedikit pun daripada sifat takabur.